Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita pagi ini membahas tentang rekontekstualisasi fikih ya, dalam bidang kesehatan, ada atau enggak gitu. Ini bahasan kita insyaallah. Pertama kita mungkin menyinggung sekilas rekontekstualisasi, terus kaitannya sains dengan wahyu, karena kedokteran ini kan masuk dalam bidang sains sebetulnya. Yang kalau kita bicara tentang konten atau bahasan kedokteran sendiri ya banyak terkait dengan ilmu-ilmu yang sifatnya universal, tidak terpengaruh oleh ideologi maupun agama tertentu. Itu nanti kita kaitkan bagaimana hubungannya dengan wahyu. Terus mungkin contoh kasus hal-hal yang dalam pembahasan dulu belum ada tapi muncul, yakni tentang konsumsi alkohol. Ada penelitian kalau jumlahnya sedikit itu bisa mencegah jantung koroner. Itu ada jurnal bicara begitu. Sepertinya mungkin terbukti ya secara medis. Kemudian tes DNA, ini kaitannya dengan nasab, daging sintesis, dan aborsi mungkin untuk janin cacat. Kita awali dengan membahas rekontekstualisasi sendiri. Ini sebetulnya gagasan lama, ya, sama seperti reaktualisasi atau kontekstualisasi Islam pada tahun 80-an oleh Munawir Sadzali, yang intinya itu secara ide itu semangatnya sama dengan sekulerisasi atau desakralisasi yang dulu digagas oleh Nurcholish Madjid, atau rasionalisasinya Harun Nasution, dan kalau Gus Dur dulu ada pribumisasi. Ini seperti itu. Hanya saja nanti level bagaimana mau, kalau bahasa kasarnya itu mengubah pemahaman hukum yang lampau disesuaikan dengan sekarang. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya sebetulnya nanti bisa dilihat, kita pernah bikin kajian di Jambi dulu tentang perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat. Nah, itu nanti videonya bisa dilihat ya, sudah saya bikin, nanti linknya disebarkan oleh panitia. Insya Allah begitu lebih jelasnya gimana posisi perubahan zaman. Dalam bahasa sekarang ini mungkin konteks kekiniannya berubah, apakah ada pengaruh terhadap perubahan hukum itu. Nah, arah rekontekstualisasi itu kan ke situ arahnya. Dianggap hukum tertentu itu sudah nggak berlaku lagi, nggak cocok untuk zaman kekinian. Idenya itu arahnya ke situ. Nah, sebetulnya ini semangatnya sama sebetulnya dengan kalau di Eropa itu ada istilah hermeneutika, dan ini lebih lama lagi, tahun 350 Masehi sampai 428 Masehi itu sudah muncul yang namanya penafsiran Alkitab, yakni Injil secara kontekstual, historis ya. Jadi nggak mesti apa yang ada di Alkitab itu bisa dipakai. Ini sudah lama sekali. Berkembang sampai ya tahun sekitar 2000-an itu ada Gadamer, yang sampai Alkitab itu nggak ada ininya lagi, nggak bisa dipegang lagi. Karena apa? Ya, nggak ada pandangan mutlak di situ. Jadi konten di dalam Alkitab mereka itu dianggap nggak bisa dipegang, senantiasa berubah maknanya, nggak ada pemahaman mutlak. Semangatnya sepertinya sama, mau dibawa ke kontekstualisasi begitu. Walaupun nanti antara satu orang dengan orang lain itu pasti ya berbeda lah memahami apa yang dimaksud dengan reaktualisasi. Batasan mana yang berbeda, batasan mana yang tetap, itu mereka yang menyuarakan pun berbeda-beda.
Ada yang sampai kayak sholat Jumat itu dianggap nggak wajib lagi, hukumnya jadi sunnah. Ada yang sampai kemudian homoseksual itu jadi boleh. Ada yang bicaranya rekontekstualisasi tapi tetap mengharamkan yang namanya LGBT, homoseksual itu. Padahal sama-sama semangatnya ingin mengubah hukum itu sesuai dengan realitas. Ini asal idenya itu seperti itu. Nah, hukum syariat itu secara umum tetap sebetulnya, tidak berubah. Imam Az-Zarkashi di dalam Bahrul Muhit beliau katakan kullu hukmin sabata lana biqaulillahi au biqauli rasulih. Setiap hukum yang tetap ya ditetapkan subitalana ditetapkan untuk kita dengan perkataan Allah atau perkataan Rasulnya au bi ijma'in au qiyas atau dengan ijma' sahabat ya ataupun qiyas fahuwa daimun ila yaumil qiyamah. Itu sifatnya tetap sampai hari kiamat. Apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi itu enggak berubah. Ini secara umum begitu. Yang berubah itu nanti adalah hal-hal yang mungkin terkait dengan adat atau kondisi yang itu masuk nanti dalam kondisi darurat. Kayak dulu misalnya masjid itu tidak boleh dikunci, tapi kemudian berubah perkembangan zaman, ya banyak pencurian, akhirnya ulama mengatakan ya bolehlah dikunci di luar sholat 5 waktu. Dalam rangka apa? Menjaga properti masjid. Nah, itu perubahan yang dalam sudut pandang ini dikatakan itu rekontekstualisasi. Nah, kalau seperti itu saja sih sebetulnya tidak masalah sih. Ini begitu juga di dalam maqasidus syariah. Nah, yang kedua ingin kita bahas bagaimana hubungan sains dengan agama. Ini ada Ian Barbour itu mengatakan ada hubungannya itu ada 4, yakni ada independence, ya, saling lepas, ada konflik, ada dialog, ada integrasi. Yang ini kemudian menginspirasi Amin Abdullah untuk itu konsep integrasi ilmu dengan agama. Tapi nanti arahnya kemana bisa dibaca sendirilah buku-buku itu. Nah, bagaimana pandangan Islam sebetulnya kalau kita lihat konflik yang ada antara ini sains dengan agama ini kan ada sebetulnya pada Alkitab, bukan pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Asal Al-Quran dan As-Sunnahnya difahami dengan benar. Konflik itu kan muncul karena ini ya, paling tidak ada 3 ini. Pertama, nas, menyimpulkan sesuatu tapi nasnya yang dipakai, dalilnya ini valid atau enggak, sahih atau enggak. Kadang nasnya ini tidak sahih, enggak valid, dipakai menyimpulkan untuk menghukumi sains, sementara sainsnya lebih mendekati kebenaran. Nah, ini akhirnya jadi pertentangan. Andai validitas nasnya ini kuat, artinya ini nasnya sahih, ya, sainsnya juga benar, gambaran saya nggak akan ada pertentangan itu, nggak akan ada. Terus konflik itu juga muncul bisa jadi karena ada validitas penyimpulan. Sudah benar datanya, sudah benar nasnya, tapi menyimpulkan nasnya nggak benar atau menyimpulkan datanya nggak benar, maka jadi konflik juga. Dan yang akan kita bahas nanti lebih banyak ke arah ini, domain. Nasnya itu bicara apa, data atau sainsnya itu bicara apa. Kadang itu 2 hal yang berbeda domainnya, atau kalau bahasa matematika itu semesta pembicaraannya itu beda, tetapi mau dibahas dalam satu waktu, maka itu jadi masalah nanti. Ini duduk perkaranya di situ. Kalau ini kita selesaikan insya Allah mudah-mudah saja.
ya, menghadapi perubahan fenomena tentang kesehatan dan sebagainya. Nah, realitas penerapan hukum syariat itu kan pertama fungsi akal atau sains ya, itu kan mempelajari realitas secara teliti, realitas yang ada di masyarakat itu loh. Jadi kalau punya tadi ilmu kedokteran atau tentang kesehatan, ya sudah kaji sejelas-jelasnya. Itu peran apa yang paling berperan, yakni akal maupun ilmu sains itu. Untuk level ini nggak usah bawa-bawa wahyu dulu, ya, mempelajari fakta itu. Ini dalam bahasa Arabnya tahqiqul manad, ya, mempelajari objek yang dikenai hukum itu. Kemudian yang kedua, kalau memahami nas atau hukum syara itu sebetulnya juga akal kan. Ada nasnya difahami, tapi ini perlu ilmu-ilmu penunjang, pendukung. Tidak bisa sekedar akal semata. Jadi, kayak bahasa Arab, ya, usulul fikih, kalau bicara tafsir, qawaidut tafsir, nasikh mansukh dan sebagainya, itu perlu dikuasai. Jadi kalau memahami nas tanpa itu sekedar akal saja, yaitu yang kita muncul di sini, validitas penyimpulannya yang salah. Walaupun tetap akal itu berperan, tapi ilmu pendukung itu sangat menentukan di dalam memahami hukum syariat itu. Nggak bisa sekedar pakai, ya, kayak memahami pasien pakai stetoskop atau pakai EKG dan sebagainya, itu alat untuk memahami realitas. Tapi memahami nas itu enggak, alatnya berbeda lagi. Walaupun sama-sama akal itu berperan. Nah, setelah ini dua hal ini, maka hasil dari memahami nas itu diterapkan kepada realitas. Nasnya bicara apa, realitasnya bagaimana, tinggal diterapkan saja. Menurut nasnya itu haram, realitasnya sudah cocok nggak dengan yang dihukumi nas? Kalau sudah cocok berarti itu haram. Selesai. Ini penerapan hukum syariat begitu. Bagaimanapun kondisinya, ya ini yang dilakukan sebetulnya. Perubahan zaman, perubahan waktu, tempat, realitasnya dilihat. Nah, ini nanti lebih jelasnya di video tentang perubahan hukum karena waktu dan tempat. Nah, kita masuk ke beberapa contoh kasus tentang khamr dan alkohol yang menurut penelitian kesehatan itu kalau sedikit itu bisa untuk menyehatkan, menghindari resiko jantung koroner. Nah, itu dari sisi sains ya mungkin sah-sah saja berkesimpulan begitu. Karena domain ini pengaruhnya ke sini itu domain sains. Domain kalau di sini domain ilmu kesehatan. Penelitian itu ketika memang valid nggak bisa ditolak. Nah, ketika bicara halal atau haram ini baru definisi nas. Jadi nggak kemudian kita katakan oh itu penelitiannya salah, nggak begitu. Penelitiannya bisa betul, tapi mungkin ketika kita bicara ini halal atau haram, domainnya bukan domain kedokteran lagi, tapi ini domain hukum syariat, pendefinisian dan hukum khamr itu seperti apa. Yang kedua, realitas sesuatu itu khamr atau bukan itu yang menghukumi adalah akal dengan nas tadi. Dikaitkan dengan yang pertama. Nah, terkait khamr itu di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan menurut jumhur ulama yang dimaksud khamr itu adalah jami'ul muskirat jarian, semua hal yang memabukkan dan dia berupa cairan itu khamr. Jadi kalau kayak sabu-sabu itu nggak masuk dalam kategori khamr, walaupun mungkin bisa ditambahkan ya ke definisi itu, diikutkan bisa saja kalau mau ya. Tapi kalau disiplin dengan definisi ini nggak masuk kategori khamr.
Karena para ulama ya jumhur ulama mendefinisikan itu berupa minuman atau cairan yang memabukkan. Nanti di sini juga memang ada beda beda pendefinisian ada. Kalau kita bahas sepanjang. Tapi kita ambil yang jumhur mayoritas begitu. Kemudian itu diambil ya dari hadis ya, dari nas. Terus batasan ini masuk jadi khomer itu atau tidak, itu bagaimana? Ini kan jadi masalah, jadi perdebatan juga. Saya ingin sampaikan di dalam Sahih Muslim itu ada riwayat ya bahwasanya ini tentang nabil. Nabil itu perasan kurma ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minum saja perasan kurma. Ini nanti bisa diteliti domain sainsnya itu untuk mengetahui apakah yang namanya khomer itu alkoholnya atau bukan, atau berapa persen kadar alkohol yang menjadikan itu khomer. Itu bisa diteliti dari hadis ini. Beliau itu minum itu min lailatil isnain ya, dari malam Senin, fayashrabuhu yaumal isnain, kemudian hari Senin diminum ya, wasulasa, dan hari Selasa ilal asri, sampai asar. Fa in fadala minhu syai'un saqahul khadima aw sabbah. Kalau ada kelebihan, beliau kasih itu untuk minum si khodimnya, pelayan beliau, atau beliau buang. Artinya ini 3 hari, tiga malam ya, malam Senin, kemudian Senin, kemudian Selasa. Selasa asar itu sudah nggak beliau minum lagi. Ya, kalau kita lihat berapa, ya 3 hari itulah, 3 hari. Nah, perasan korma atau perasan anggur itu yang saya masih belum meneliti ya. Nanti para dokter atau para ahli kimia meneliti. Ya, kalau kita baca-baca literatur itu kan katanya sudah ada kadar alkoholnya. Betul nggak itu ya, para dokter di sini? Betul nggak? Ada yang pernah teliti itu? Makanya kalau kita mengatakan alkohol itulah khomernya, itu masih bisa dikasih tanda tanya. Sehingga kalau disimpulkan semua yang mengandung alkohol berarti itu khomer, berarti yang dilakukan Rasulullah itu beliau minum khomer. Dan itu nggak mungkin. Nah, ini pertanyaan besarnya itu adalah apakah perasan kurma di sini ini mengandung alkohol? Dalam hal ini etanol. Kalau mengandung berarti nggak apa-apa minum itu. Nggak apa-apa minum perasan ini sampai kadar yang tidak memabukkan. Kenapa setelah 3 hari beliau berikan kepada pembantunya, nggak beliau minum? Nah, di sini ada penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi intinya itu apa? Li-ikhtilafi halin nabil. Tergantung kondisi si nabis ini, perasan tadi. Kalau tidak nampak di situ ada perubahan ya, dari awal untuk memabukkan, maka beliau berikan kepada pelayannya. Jadi 3 hari itu tidak menjadi batasan yang strict, yang pasti, yang fix, enggak. Tapi dilihat kalau ada perubahan sehingga itu dikira memabukkan, maka beliau buang. Tapi kalau tidak ada perubahan yang kira-kira bisa memabukkan, maka beliau berikan kepada khadim untuk diminum. Ya, itu belum ada kulkas. Kalau sekarang mungkin disimpan di kulkas bisa tahan seminggu ya, nggak apa-apa. Jadi fakta atau realitasnya itu yang perlu diteliti. Tapi nanti kayak MUI itu kan memberikan batasan ya, berapa persen kadarnya yang tidak memabukkan. Nah, ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang ingin saya garis bawahi dari riwayat ini, prinsipnya itu adalah pertama, minuman yang memabukkan jika diminum secara wajar oleh orang biasa, itulah khamr.
Berapa ini? Nah, di dalam hadis itu ada ini riwayat. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Ma'as karol faroku minhu. Apa yang satu farok itu memabukkan. Satu farok itu 16 ritel. Satu ritel itu kalau digram-gramkan itu kurang lebih 450 gram. Sehingga satu farok itu sekitar 7,2 kilogram. Sekitar 7 liter. Sehingga kalau kira-kira minuman itu 7 liter, tapi kayaknya nggak ada ya orang minum 7 liter itu. Diminum 7 liter itu kira-kira mabuk. Ya, famil ul kafi minhu haramun. Maka walaupun hanya seciduk tangan diminum itu juga tetap haram. Jadi batasannya itu memabukkan atau enggak itu loh. Kalau diminum orang biasa, kalau memang kayak drunken master itu ya, satu genuk itu diminum ya enggak apa-apa. Yang kedua, jika terpenuhi yang nomor satu ini memabukkan, maka sedikit diminum itu tetap haram. Atau diencerkan, tambahi air kan enggak apa-apa, jadi banyak. Nah itu tetap juga haram berdasarkan riwayat tadi. Jadi kalau memang sudah haram nggak bisa dipakai itu, nggak bisa dipakai. Sehingga kalau misalnya ada etanol yang sudah banyak gitu ya, kalau itu diminum jadi haram, nah dipakai ya nggak boleh begitu. Itu jalan paling aman itu begitu. Tapi kalau tadi mengkonsumsi jus buah yang di situ menurut penelitian mungkin ada etanolnya, selama tidak memabukkan nggak masalah. Allahu a'lam. Ini berdasarkan riwayat At-Tirmidzi, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikit itu juga memabukkan.